Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kadangkala kalau saya memberikan sakramen minyak suci ke rumah sakit, kalau orang itu dalam keadaan koma tidak berdaya, terkadang saya merasa sedih juga. Mengapa manusia atau orang itu mengalami situasi di mana dia menderita tidak bisa berbuat apa-apa? Ketika mendapatkan sakramen minyak suci, ada yang beberapa lama kemudian dia lewat, meninggal. Tapi ada juga yang masih sehat, bisa sembuh, syukur kepada Allah. Namun berhadapan dengan derita tersebut, penyakit. Penyakit itu memang membuat kita menderita. Dan sepertinya kita mau lepas dari penyakit itu, kita mau lepas dari derita tersebut. Kadangkala kita memohon kepada Tuhan Yesus, tetapi ada kalanya jawaban dari Tuhan Yesus itu tidak begitu cepat, membuat kita kadangkala patah semangat. Nah, apa yang mau kita lakukan dengan permohonan yang kita minta kepada Tuhan Yesus? Kalau kita menderita sakit dan kita katakanlah tidak mendapatkan jawaban segera, atau keinginan kita, harapan kita untuk sembuh itu belum tercapai, apa yang mau kita lakukan? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini Rabu 3 Agustus 2022, di mana bacaan Injil diambil dari Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Pertama, kita bisa belajar dari wanita Kanaan yang memohon kepada Tuhan Yesus karena anaknya yang perempuan itu kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan itu berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Ada kalanya dalam hidup ini permohonan kita itu tidak ditanggapi dengan segera oleh Tuhan. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah perempuan itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Nggak nyaman itu. Para murid juga merasa nggak nyaman. Tapi benarkah Tuhan Yesus cuek, masa bodoh? Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tapi wanita itu berkata dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia datang menyembah. Menyembah Tuhan Yesus, meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Ada ketabahan dari si perempuan Kanaan tersebut. Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak itu dan melemparkannya kepada anjing." Ya, kalimat yang menurut saya suatu ujian dari Tuhan Yesus. Ujian. Maka wanita itu berkata lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kembali perempuan itu memohon dengan penuh rendah hati kepada Tuhan Yesus. Rendah hati. Maka bersabdalah Tuhan Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Happy end. Luar biasa Tuhan Yesus. Ada kalanya dalam hidup ini, ketika kita menderita dan kita memohon dan belum mendapatkan jawaban, saya belajar dari si perempuan Kanaan ini tetap meminta dengan rendah hati. Ada kalanya jawaban dari Tuhan Yesus itu belum tentu sama dengan harapan saya. Bisa saja jawaban dari Tuhan Yesus itu di luar apa yang bisa saya pahami. Bapak Ibu, saya pun ada penyakit di kepala saya, itu ada aneurisma. Tuhan pasti, saya tidak memohon kepada Tuhan supaya aneurisma di kepala saya itu hilang.
Gak bisa. Tetapi saya memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dengan segala kelemahan yang ada pada diri saya, yaitu penyakit saya, dampingilah saya. Supaya saya menerima penyakit ini. Dan saya berpasrah kepadamu, dan saya bersyukur dengan penyakit ini, saya tidak kekurangan iman. Saya tetap beriman kepadamu. Engkau pasti punya jalan untuk menolong, untuk menguatkan saya. Itu yang saya ucapkan dalam doa-doa saya. Saya tidak memaksakan Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan saya, tapi supaya saya kuat berhadapan dengan kekurangan, kelemahan, penyakit yang ada dalam diri saya. Kuping saya yang sebelah kiri juga berdenging, itu tinnitus. Sudah, saya pikir ketika saya bertugas di Bojong Indah tahun kedua, jadi tahun 2000-an, jadi sudah 22 tahun, ya sudah, saya terima saja. Dan saya tidak mau memaksakan Tuhan sembuhkan tinnitus yang ada di telinga saya. Enggak, terima kasih Tuhan, tapi tolonglah saya dengan segala kelemahan saya. Saya serahkan diri saya ke dalam tangan-Mu. Dan saya percaya Engkau punya cara tersendiri untuk menolong menguatkan saya. Engkau punya cara tersendiri untuk menyertai mendampingi saya. Itu yang terus saya mohon. Saya tidak pernah mau memaksakan kehendak saya kepada Tuhan. Tuhan punya kehendak tersendiri kepada saya. Tuhan punya kehendak tersendiri kepada Anda. Yang penting adalah mari kita berserah, menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, penyerahan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin.